Hai Sobat BC, jumpa lagi di Podcaster, podcast terupdate dan terpercaya. Podcastnya Pusdiklat Bea dan Cukai, Beyond Boundaries. Sobat BC, ketemu lagi. Penasaran kan kita mau ngobrolin apa? Gitu. Nah, sebelum masuk ke tema, kita mau ngobrol apa? Kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir kali ini. Pak Edi, jumpa lagi. Mas John. Alhamdulillah jumpa lagi. Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Edi. Semoga selalu sehat. Amin. Siap Pak Edi, ketemu lagi. Kita masih ngobrolin yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu terkait mengenal audit kepabeanan. Siap. Cuma kita akan mengulik lebih dalam lagi nih Pak Edi. Oke Mas. Oke. Pak Edi, sekali lagi perusahaan itu kan cukup banyak ya, dan tidak mungkin untuk bisa langsung diaudit dalam satu waktu gitu. Nah, apakah ada kesulitan gitu ya dalam menentukan mana yang akan diaudit terlebih dahulu Pak Edi? Iya. Ini berarti nyambung episode sebelumnya kali ya? Iya, sebelumnya Pak. Kan kemarin baru sekilas nih, kayaknya masih penasaran ini Pak Edi. Iya, betul. Sempat saya sampaikan bahwa mungkin ada belasan ribu atau lebih untuk objek audit yang dimiliki Bea dan Cukai, Mas. Jadi dari sekian banyak itu, kemudian dibanding dengan kekuatan yang dipunyai Bea Cukai, pasti nggak seimbang dong. Seimbang, gitu, kan? siap. Gimana caranya itu? Kalau bicara apakah ada kesulitan, tentu ada kesulitan. Nggak mungkin, wah gampang aja kita lotre, nggak mungkin begitu. Kita undi gitu ya? Iya, nggak mungkin. Kenapa? Karena dengan keterbatasan jumlah auditor, juga terbatas sumber daya, katakanlah ngongkos si auditor keluar kan juga pakai dana APBN, sehingga harapannya itu berapa ada di luar pemerintah ya bisa mendapatkan hasil optimal. Maka waktu itu saya sampaikan ada pertimbangan dari sisi risiko tadi itu. Nah, gimana cara memilih mereka? Tentu ada pertimbangan yang didasarkan pada tadi manajemen risiko. Mana yang potensi, kalau saya boleh menyampaikan, mana yang potensi ketidakpatuhannya itu yang tertinggi, sehingga ibaratnya nih ngongkosi orang pergi ya nanti dapat masuk ke pemasaran ke negara yang nggak kalah besar. Berarti itu sudah nampak gini Pak, oh ini ada potensi untuk dalam tanda kutip ketidakpatuhannya gitu. Nah itu betul, harusnya demikian menurut perhitungan analisis data yang ada ya. Masalah nanti ternyata kenyataannya berbeda, itu nanti dievaluasi lagi nih, ada match yang tidak match itu di mananya lah KSP itu. Tapi yang jelas harapannya ketika auditor keluar itu memang mendapatkan perusahaan yang perlu dibina lagi kepatuhannya gitu. Tadi kan yang dijadikan objek kan mereka-mereka yang sudah dianggap patuh, mendapat predikat patuh di awal, nggak diperiksa barangnya, nggak diperiksa dokumennya. Nah sekarang kita mau buktikan benar nggak sih patuh? Benar enggak itu bahwa ini sudah jalur hijau, nggak ada pelanggaran gitu dalam tanda kutip, ternyata begitu dicek bisa jadi berbeda. Bisa jadi gitu. Ya, bisa jadi sudah, bisa jadi belum. Nah dipilih-pilih yang ada potensi tidak patuhan di situ, sehingga ya istilahnya negara ini dapat menugaskan orang itu memang ada hasil yang dapat diperspektifnya. Karena gini sebenarnya sebelum naik lagi nih. Siap ini. Kalau yang sudah patuh dia akan semakin patuh. Kalau ada yang belum patuh nanti pada nanti setelah diaudit, kan ini audit juga untuk pembinaan sebenarnya. Begitu diaudit mendapatkan penjelasan mana yang seharusnya mereka lakukan, mana nggak boleh, mereka akan semakin patuh di depan. Nah kepatuhan itu nanti bisa mengenerate itu salah satunya adalah penerimaan negara. Yang tadinya sudah patuh menjadi semakin patuh, yang tadinya mau agak-agak tidak patuh, ya diluruskan menjadi patuh. Oke, siap Pak Edi. Nah, tadi kan disampaikan bahwa ini kan sebenarnya ketidakseimbangan begitu ya antara jumlah yang akan diaudit perusahaan dengan tim audit yang dimiliki oleh Bea Cukai. Nah, ngomong-ngomong saat ini ada berapa sebenarnya Pak untuk tim audit yang dimiliki gitu Bea Cukai? Iya, kalau ngomong jumlah tim ini nanti dihitungnya di tiap lokasi Mas, di kanwil itu mereka punya berapa gitu, di kantor pusat punya berapa, di kanwil punya berapa. Kalau hari-hari ini sih di kanwil boleh melakukan audit ya gitu, meskipun saya yakin jumlah timnya nggak banyak banget. Kalau mau menghitung apakah seluruh Indonesia di total itu mencapai 100 tim misalnya gitu, saya nggak yakin sebanyak itu gitu. Jumlahnya nggak akan sebanyak itu. Jadi tetap ada keterbatasan yang ada. Saya melihat gini, karena untuk tim audit ini
ini teman-teman nanti bisa Sobat BC bisa lihat di apa namanya di video kaji yang lain. Video kaji yang lain. Syarat masuk tim audit kan ada beberapa persyaratan dan anggota tim itu ada terdiri dari 1 orang pengawas mutu, 1 orang pengendali teknis, 1 orang ketua, terus 1 atau lebih orang anggota. Di totalnya memang saya kira saya nggak berani nyebut angka berapa, tapi ini berarti per tim itu tadi sekitar 4 atau lebih. 4 atau lebih ya. Harus ganjil betul? Nggak harus ganjil. Selama sih nggak ada persen ganjil ya. Biasanya 1 PTA, 1 PEMA, 1 PTA, 1 ketua, anggotanya 2, bisa 5 sih. Rata-rata sih 5 sih Mas, rata-rata Mas. Kecuali memang contoh yang dalam lapangan ini lebih dari 5, kalau perusahaan ini besar banget nih, butuh orang banyak untuk menyelesaikan. Nah itu bisa jadi tambah orangnya. Oke, siap Pak Edi. Kayaknya obrolan kita cukup aja di ini. Kayaknya sudah gitu. Memberi gambaran gitu ya ke Sobat BC semua bahwa ini tanggung jawab yang luar biasa. Keterbatasan SDM untuk melakukan audit, di sisi lain jumlahnya pengusaha atau perusahaan yang berlipat-lipat dari jumlah tim betul. audit. Terus tadi saya kan memberi penekanan ke ini ya, ke anggaran ya. Pengalaman saya sedikit Mas John. Oke, siap. Itu waktu saya di suatu kantor itu disampaikan anggaran setahun unit audit sekian rupiah gitu. Nah, kita punya tanggung jawab moral nih untuk bisa mengenerate dari sekian anggaran itu bisa menghasilkan banyak lebih dari itu. Jadi ada rasa malu buat auditor ketika ini tanggung jawab moral saja nih sebenarnya, ketika temuannya itu nanti tidak bisa melebihi anggaran yang dipakai. Jadi ini moral saja sebenarnya sih, nggak ada kewajiban itu. Kalaupun nggak sampai segitu, ya nggak apa-apa, siapa tuh yang pas di audit itu orang udah patuh, memang nggak ada apa-apanya gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Edi. Ya, tapi intinya yang jelas bahwa untuk audit ini adalah untuk dalam tanda kutip yang patuh, semakin patuh, yang tadinya mau agak tidak patuh menjadi lurus kembali. Lurus. Oke, terima kasih Pak Edi. Sampai sama-sama. Ketemu di obrolan berikutnya, tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik. Dengan senang hati Mas. Baik Sobat BC, demikian obrolan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk Sobat BC semua. Sampai jumpa di podcaster selanjutnya.